Bapak Ibu, kita berikan reaction supaya kelihatan kita itu tetap masih semangat mendengarkan dan juga berkonsentrasi selama beberapa waktu ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ferdinand atas seluruh hal yang telah disampaikan. Sedikit mereview, tidak akan lama, apa yang disampaikan. Kalau di dalam bahasa orang-orang muda, di awal itu dikatakan bahwa it's okay to not be okay. Nah, itu sinetron Korea, Pak Ferdinand, bukan begitu ya? Artinya ingin disampaikan, lembaga-lembaga pendidikan saat ini itu memang kita sedang tidak oke. Dan kesadaran untuk tidak oke ini harus benar-benar kita lihat dan kita dalami dan kita sadari. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak sedang baik-baik saja loh dalam situasi-situasi ini. Baru kemudian kelihatan di awal-awal itu sungguh sangat menarik. Ini cara untuk menarik dari comfort zone untuk kemudian sampai pada pengembangan. Growth zone-nya. Tetapi sadari dulu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saja terjun bebas sampai pada krisis tadi disampaikan. Perubahan-perubahan perlu dilakukan secara kultural. Bukan hanya development, tetapi transformation. Yang menarik tadi adalah bukan hanya development sekali lagi, tetapi juga perlu transformation. Dan transformation yang paling susah adalah di level kultural. Pak Ferdinand tadi menyampaikan, sungguh sangat menarik dan kita lihat inspirasi-inspirasi yang dilakukan oleh Pak Ferdinand di Unika Sugio Pranoto, ada banyak sekali yang dilakukan. Tapi saya ingin mengutip satu hal tanpa menyederhanakan kekayaan yang sudah kita dengarkan tadi. 3 quote-nya tadi begitu menarik, berakar pada nilai, bertekun pada proses, dan berbuah pada kualitas. Saya pikir ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Prinsip-prinsip ini kalau kemudian kita terapkan di tempat kita masing-masing, kita akan kembali lagi pada nilai-nilai tadi. Kita akan bertekun pada prosesnya yang tentu tidak mudah. Tetapi kualitas kemudian akan berkembang. Hal-hal itu yang kemudian sangat-sangat luar biasa. Kemudian tadi usulan dari Pak Ferdinand terkait dengan kesadaran pemimpin. Dan mulai pada kesadaran pemimpin, mulai dari para ketua yayasan, rektor, kepala sekolah, dan lain sebagainya, itu adalah kesadaran mulai dari awal pemimpin. Kepemimpinan yang berani untuk menempatkan tujuan luhur pendidikan sebagai satu arah ke depan. Ditopang dengan politik anggaran. Kemudian juga menggenjot perkembangan pedagogi dan andragogi. Yang terakhir adalah usulan kepada KWI dan Aptik untuk Romo Gandhi jadi rektor. Untuk ada semacam entah kursus, entah itu sekolah, di mana para pemimpin lembaga pendidikan ataupun kemudian perguruan tinggi ini ada semacam kursus atau sekolahnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Bapak Ibu, para romo dan rekan-rekan yang terkasih, sungguh kita mendengarkan hal-hal best practice tapi sekaligus inspirasi dari Pak Ferdinand dan juga Pastor Karol ini yang melihat selalu ada ketegangan. Ketegangan antara tantangan yang pada saat ini kita tidak baik-baik saja, tetapi di sisi yang lain kita tidak takut untuk berbuat sesuatu. Tadi disampaikan Romo Karol, dikutip oleh Pak Ferdinand, lebih baik berbuat salah daripada tidak sama sekali melakukan sesuatu. Di satu sisi kita bergerak, tapi di sisi yang lain kita tahu tantangannya. Ketegangan kita akan ke sana. Dan para pembicara narasumber kita itu memperlihatkan itu semua. Maka pada saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab kepada para narasumber kita.
sesi diskusi terkait dengan tata kelola lembaga pendidikan kita. Di dalam chat itu sudah banyak sekali yang memberikan chat. Saya ingin mengundang beberapa orang terlebih dahulu sebelum mungkin dari Pastor Benny dan ini yang Presiden Nadia Ursula, tapi sebelumnya mohon tunggu sebentar, saya akan memilih beberapa yang mungkin bisa untuk sharing tetapi sekaligus juga tanya jawab berdiskusi dengan Pak Ferdinand juga Pastor Karol. Saya ingin mengundang terlebih dahulu, ini menarik, beberapa orang yang sudah memasukkan pertanyaannya ke kolom chat. Yang pertama, mungkin kalau masih ada di sini bisa untuk membuka mikrofonnya. Saya ingin mengundang. Di sini ada Pak Catur dari SMA Kolese de Brito. Ada beberapa pertanyaan. Pak Catur, apakah masih ada di sana? Bisa memunculkan diri. Kalau masih ada di sana. Iya, Pak Catur ternyata ada di sana. Pak Catur, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya sekaligus pemantik diskusi untuk para narasumber dan untuk kita semua. Pak Catur, saya persilakan. Baik, terima kasih Romo Koko, Romo Karolus, dan Pak Ferdi. Selamat siang Ibu Bapak Romo Frater semuanya. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang mendengar paparan dari Romo Karol, kemudian juga dari Pak Ferdi. Segar sekali paparannya Pak Ferdi, dan terima kasih. Nah, ada dua pertanyaan, kalau diizinkan Romo Koko. Yang pertama untuk Romo Karol, dan yang kedua untuk Pak Ferdi. Untuk Romo Karol, ini berkaitan dengan bagaimana yayasan itu mencoba menggerakkan keunggulan masing-masing sekolah. Bagaimana yayasan membuat semacam desain atau perencanaan gitu ya, supaya keunggulan masing-masing sekolah itu bisa ditemukan dan berangkat dari keunggulan itu kemudian kita bisa berkontribusi lebih banyak pada masyarakat sehingga ada banyak siswa atau banyak orang bisa tertarik dengan sekolah kita. Itu bagaimana mengupayakan keunggulan itu, menemukan dan mengupayakan keunggulan itu terus-menerus. Ini yang pertama untuk Romo Karol. Kemudian untuk Pak Ferdi, terima kasih paparannya, dan tadi menarik menurut saya melihat segitiga gitu ya, segitiga dan bagian kultural itu ada di bawah gitu ya. Itu adalah bagian yang butuh perjuangan berat dan butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, pertanyaannya begini Pak Ferdi, bagian kultural itu kan bagian yang rumit gitu kan, dan pasti budaya sekolah, budaya universitas itu sudah ada sejak dulu gitu ya, sudah terbangun. Nah, untuk membangun yang sudah ada aja itu bisa jadi bukan perkara mudah, tapi kenapa Pak Ferdi kok berani-beraninya membuat budaya baru gitu ya, untuk ditransformasikan kepada para dosen dan juga para mahasiswa. Nah, dua pertanyaan itu. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Pak Catur. Pak Ferdi dan juga Pastor Karol, mohon ditunda dulu jawabannya. Saya ingin mengundang dua lagi. Mohon yang resen juga bersabar, pasti akan sangat banyak sekali. Saya akan mengundang terlebih dahulu yang sudah chat, message di chat. Yang kedua, saya ingin mengundang juga, supaya agak jauh, ini dari Komisi Pendidikan Keuskupan Maumere, dari Pastor Fidel. Pastor Fidel, apakah bisa membuka kamera dan juga mikrofonnya? Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita dengarkan dari Pastor Fidel. Pastor Fidel. Baik, Romo, terima kasih. Silakan, pertanyaan saya tadi, ya saya sampaikan kepada Romo Karol. Saya tertarik sekali dengan apa yang dilakukan oleh Romo Karol. Saya tahu Romo Karol ini sedang berada dalam arus revitalisasi yang sangat kuat dalam membangun kembali dan mengatur yayasannya. Ketika tadi disampaikan 4 nilai yang menjadi landasan core values dari Yayasan Paulus Makassar, unggul, kreatif, kasih, dan misioner,
Saya coba menghadapkan nilai itu dengan 6 nilai dari profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disinggung oleh Romo Karol juga bahwa 4 nilai itu dengan yang sekarang ketika kita harus mengimplementasikannya dalam kurikulum Merdeka dengan 6 nilai dari profil pelajar Pancasila itu menjadi sangat mudah. Tapi saya mau tanya sedikit lebih teknis, kira-kira untuk mensinergikan itu, seperti apa cara yang bisa dibuat oleh Romo Karol, bisa di-sharekan kepada kami. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pastor Fidel. Yang terakhir, yang ketiga, saya ingin mengundang juga ini dari jadi saya lihat yang sudah chat itu adalah dari Palembang. Dari Palembang. Oh, ternyata maaf. Ternyata tidak ada. Sebentar. Di nomor 6, Romo. Oh ya. Nomor 6 dari Palembang, dari Yayasan Musik Karitas Palembang, dari Pastor Kusmartono. Saya ingin memberi kesempatan kepada Pastor Kusmartono untuk menyampaikan pertanyaannya, sekaligus mungkin ada diskusi yang ingin disampaikan dari Pastor Kusmartono dari Palembang. Saya persilahkan. Terima kasih, Romo. Menyimak dari paparan khususnya Romo Carolus, hampir di semua tempat, hal yang menjadi masalah kita adalah indikasi soal keuangan dan murid atau mahasiswa yang semakin menurun. Kalau itu bisa diatasi, entah dari mananya, kiranya itu salah satu yang akan membuat lega. Apakah tata kelola yang telah disampaikan oleh Romo Carolus terkait dengan daya saing, karena salah satu judulnya itu tentang daya saing, sudah memberikan indikasi bahwa dengan tata kelola demikian itu, kekhawatiran bahwa ditinggalkan masyarakat, nggak punya murid, nggak punya, itu bisa boleh katakan teratasi. Ya, karena di Palembang ini juga sekarang sudah menjadi isu bahwa sekolah-sekolah kita itu juga ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada yang harus ditutup. Nah, tata kelola yang bersaing mengarah ke sana itu bagaimana? Itu saja saya kira yang perlu hal yang sangat praktis menurut saya. Itu Romo Koko. Terima kasih, Pastor Kusmartono. Jadi ada tiga pertanyaan tetapi sekaligus diskusi yang sudah kita dengarkan dari Pak Catur mengenai menemukan keunggulan, dan sangat menarik Pak Ferdinand itu berani untuk membuat sebuah budaya, mengubah kultur. Kemudian dari Pastor Fidel mengenai sinergi, kemudian Pastor Kusmartono mengenai daya saing. Apakah sudah indikasi-indikasinya? Saya ingin langsung saja kepada mungkin terlebih dahulu Pastor Karol untuk menanggapi, setelah itu Pak Ferdinand, saya persilahkan. Memiliki pertanyaannya. Ya, yang pertama saya ingin menjawab sebenarnya pertanyaan Pak Catur dan Romo Fidel, ini mirip-mirip ya. Nilai inti kami itu kan pada dasarnya itu merupakan sebuah ideal mimpi yang kita harapkan. Di mana itu tercapai, itu adanya di sekolah. Di sekolah itu tempatnya. Lalu siapa yang akan sangat menentukan di situ? Ini figur para kepala sekolah yang memang menjadi orang yang paling kami percayai bisa menerapkan itu. Lalu bagaimana cara para
cara-cara kepala sekolah itu menemukan atau pimpinan unit karya itu, yang kami lakukan pertama-tama sekarang adalah mencoba melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kekhasan dan keunggulan sekolah itu sendiri. Ya, kami sadar ya ternyata ini kepala sekolah menemukan ya bagaimanapun sekolah ini, sekolah A misalnya ini, ketika mau dimajukan kita tidak akan pernah bisa bersaing untuk menjadi sekolah yang unggul secara akademik. Maka di kepala sekolahnya menunjukkan di tahun ajaran baru nanti fokusnya kita untuk sekolah kita ini buat mereka itu berfokus pada olahraganya supaya kuat. Nah, pemain-pemain futsalnya dikumpul di situ. Ada juga sekolah yang kita harapkan bisa berdaya saing pada tingkat tertentu. Maka mulailah kami coba ikutkan untuk misalnya untuk sisi akademiknya. Dan sekolah itu dibutuhkan, ya maka butuh inovasi-inovasi. Kami menempatkan guru-guru yang seperti dikatakan Pak Ferdinand tadi, ya, justru ini orang-orang muda ini yang luar biasa. Banyak guru-guru muda di sekolah itu ditempatkan. Nah, yang pertama kami temukan teman-teman itu adalah apa sih yang menjadi keunggulan kekhasan sekolah itu. Dan disitulah keunggulan dan kekhasan itulah yang kemudian dicoba cari, mereka mencari kalau unggul di sini berarti kami akan menyasar nilai mana dalam yayasan kami. Nah, sebagai satu contoh, ya, ada sekolah yang tertantang untuk membangun keterampilan tadi, misalnya tadi musik bambu itu. Mereka sadar anak-anak di situ anak-anak yang sudah mulai tidak mengenal budayanya karena lahir besar di kota. Berbincanglah dengan orang tua, bertemu dengan orang tua, muncul kesadaran, mari kita bangun kembali budaya itu. Nah, pertanyaannya berikut adalah, ada enggak? Kalau kita bangun ini, bagaimana kaitannya dengan implementasi nilai dan profil pelajar Pancasila? Mereka coba tempatkan sama-sama. Oh, ternyata ini bisa masuk dalam nilai kreativitas. Akhirnya masuk. Dan saya sendiri kagum sekali melihat ternyata ketika hal seperti ini dibangun, anak-anak itu ya belajar musik bambu ini ternyata gampang-gampang, tetapi setelah 1 bulan hasilnya sudah kelihatan. Mereka sudah bisa tampil di depan orang tua, malah bahkan ikut pelayanan di gereja. Waktu itu saya itu ngeri-ngeri sedap, ini 1 bulan belajar langsung berani. Gitu. Jadi kekhasan sekolah, komunikasi dengan pihak orang tua di situ. Nah, bertitik tolak dari sinilah kami kemudian melihat kembali ternyata apa yang kami perjuangkan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tinggal tarik pertemukan nilainya itu. Itu tentang bagaimana caranya. Jadi kuncinya ini yang ada pada kepala sekolah. Lalu setelah kepala sekolah ada lagi tim-tim guru-guru muda yang mulai kita orbitkan ya. Kami sadar salah satu kelemahan terbesar yang kami hadapi selama ini adalah lemahnya pengkaderan. Kaderisasi itu menjadi lemah. Maka saya sepakat dengan Pak Ferdinand. Ya. Mungkin usulan tadi, ya, ada sekolah kader calon seperti itu. Kami harus mempush karena seperti kami menemukan ada gap yang begitu besar. Ya. Ada guru, jadi ini yang senior ini sudah ada di atas, sementara yang masih muda ini masih terlalu jauh di bawah. Ada level tengah ini yang kurang, sehingga yang dari masih muda ini coba kita dorong ke atas. Itu sebabnya kami mulai mengaktifkan yang namanya kader-kader ini. Dan saya bersyukur dengan apa yang kami buat bersama dengan Komdik KWI, keikutsertaan di program POP, ya, di situ mulai kelihatan, oh ternyata orang ini selama ini tersembunyi. Ya. Tidak pernah muncul, tetapi justru orang ini punya potensi. Ya. Maka kami memperbanyak yang namanya kegiatan-kegiatan dan memberikan kepercayaan. Seperti dikatakan Pak Ferdinand, kami berikan kepercayaan banyak kepada yang muda, di situ mereka berlatih. Ya.
Salah-salah nggak apa-apa, kita perbaiki. Seperti itu. Nah, yang berikut pertanyaan dari Romo Kusmartono. Ya. Saya mengamini dan saya harus mengakui bahwa apa yang ditampilkan oleh Pak Ferdinand tadi itu justru kami alami. Ya, setelah melalui masa stabil, kami justru ada pada masa turun dan ada yang krisis. Mungkin pada suatu saat memang ada saatnya mengatakan ini tidak mungkin lagi. Lalu yang namanya revitalisasi itu penting. Tidak mudah, Romo. Saya akui, saya katakan tidak mudah. Ya. Dan dari mana kami memulai untuk memperbaiki ini? Kami mulai dari kantor kami. Ya. Dari kantor yayasan. Kami sendiri yang harus mulai memperbaiki. Ini indikator pertama yang kalau ini bisa kami perbaiki, ya kami yakin ke bawah sudah. Ya. Ya. Jadi saya katakan untuk mengatakan apakah ini sudah berbuah, biarkan waktu yang menjawab. Tetapi usaha-usaha yang sudah kami lakukan itu ternyata membantu membangun kepercayaan para kepala sekolah, guru-guru baru, guru-guru muda, ya, tanpa meninggalkan guru-guru yang senior. Ya. Hasilnya saya belum berani untuk memastikan, ya, tetapi yang pasti kami memulai perbaikannya itu di kantornya kami, di kantor yayasan itu sendiri, dengan perbaikan sistem, ya, pengelolaan. Dan salah satu memang yang sekarang kami coba perbaiki itu adalah organisasi, ya, organisasi dari sistem yang sudah ada selama ini. Itu yang saya bisa sharingkan, semoga bisa menjawab. Terima kasih, Pastor Karol, atas inspirasi dan juga jawaban-jawabannya. Kini langsung saja untuk Pak Ferdinand menanggapi beberapa hal, menambahkan beberapa hal. Silakan Pak Ferdinand. Ya, terima kasih. Mungkin saya malah menyambung pertanyaannya Romo Kus sih. Ketika kita melakukan perubahan pada dimensi kultural yang paling dalam tadi, memang lalu hasilnya tidak akan dalam jangka pendek. Tidak mungkin dalam jangka pendek. Itu saya menyadari. Saya bilang ke Romo Wir, saya mungkin jangka menengah baru akan berbuah begitu. Karena ini proses yang lama Pak Catur. Tadi kan memang most difficult gitu ya, dan long term gitu. Terus menerus sampai mungkin telinganya teman-teman dosen teknik itu bosan dengerin saya ngomong perutusan gitu, sukacita gitu. Ya Pak Catur, jawaban saya yang pertama begini, bukan berarti budaya yang lama itu nggak bagus loh. Ya, bukan berarti begitu, tidak. Tapi bahwa perubahan itu menurut saya terus-menerus harus gitu. Dan hasil riset itu menarik loh. Organisasi apa yang paling sulit berubah? Universitas. Ya, mari kita akui bersama-sama. Dan faktanya iya, dosen kami ajak ngerubah rencana pembelajarannya, RPS, tidak mudah loh. Itu seperti punyanya dia gitu. Mas Ico Atmaja pernah cerita, rektor aja nggak bisa lihat itu RPS-nya dosen itu. Jadi jangan-jangan materi kuliahnya rencana pembelajaran udah 12 tahun, 50 tahun yang lalu. Itu faktanya memang demikian. Sehingga memang justru saya menempatkan perubahan itu menjadi sesuatu yang yuk selalu kita lakukan. Selalu kita lakukan dari dalam, Mbak. Dari dalam. Maka tadi kehendak bebas itu rumusnya kira-kira saya pakai itu. Kalau perubahan karena dipaksa oleh aturan, dipaksa oleh kementerian, itu bukan, menurut saya bukan perubahan. Beda banget. Kita menyesuaikan dengan aturan baru, dengan kurikulum baru itu kan tidak dengan sukacita toh. Ya kan, kalau kita bahasa Jawa ini sambil misuh-misuh gitu kan. Ini belum selesai udah ganti lagi. Menurut saya itu bukan perubahan. Perubahan kultural itu betul-betul disadari dari dalam lalu oke, aku berubah gitu. Itu kemudian yang berikutnya ya, karena menurut saya yang kedua, alasan yang kedua Pak Catur, kenapa kok repot-repot? Karena realitas yang saya lihat, yang saya rasakan. Dan realitas itu sebuah kebenaran. Saya selalu mencoba, yuk kita peluk erat realitas. Tidak perlu denial,
tidak perlu cari alasan, tetapi memeluk erat realitas. Dan setelah saya peluk erat, apa yang muncul di pikiran saya, memang kita harus berubah. Anak-anak didik kita itu semakin muda, dengan pikiran yang semakin berbeda dengan kita mau tetap pakai cara yang sama. Apa ya mungkin pendidikan kita itu menarik? Tidak mungkin, Mbak. Tidak mungkin. Maka ya satu-satunya jalan memang harus perubahan, dan perubahan itu yang utama memang di ruang kelas. Lalu yang kedua tentu yang lebih luas itu tentu di dalam lingkungan universitas, di dalam lingkungan organisasi. Romo Koko, apakah saya diizinkan, karena pertanyaan ini juga mendadak, tidak ada hubungan sebelumnya saya dengan Pak Catur. Tidak ada kan? Saya tahu. Iya, iya. Saya yang mensinkronkan, Pak. Supaya Mbak Ratih menjawab dengan singkat. Saya nggak tahu. Apapun, jujur Mbak Ratih ini nggak ada kaitannya dengan kenaikan pangkat, Mbak Ratih. Halo Mbak Ratih. Mbak Ratih ada di sana? Ya, siapa? Silakan. Nggak usah pakai mikir apa-apa, nggak ada kaitannya dengan kenaikan pangkat. Apakah yang terjadi kekacauan atau bagaimana, saya nggak tahu. Gitu aja. Silakan Mbak Ratih. Terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan ya. Terus terang memang kondisinya kami seperti dibangunkan kembali begitu. Dibangunkan kembali dengan sebelumnya kondisinya memang tadi kondisi yang nyaman, kemudian kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ya kita harus berubah gitu. Nah, perubahan itu ada dalam organisasi. Nah, ketika itu awal-awal memang bisa nggak ya gitu. Tetapi kami mencoba dengan dari Bapak Rektor sendiri juga sudah memberikan pendampingan secara rutin terkait dengan aktivitas di unit, biro, fakultas prodi, tendik dan dosen diberikan pendampingan begitu. Dan kami merasa yakin bahwa apa yang kami lakukan saat ini itu pasti akan berbuah, dan semangat untuk bisa bersama-sama menuju satu titik. Nah, kalau Pak Rektor itu mengatakan bahwa ya kita fokus pada satu titik, titiknya itu di mana. Nah, itu yang saat ini memang sedang kami coba untuk bisa gitu, dan pasti akan bisa karena fokus pada satu titik. Apapun bisa kita lakukan gitu. Dan yang jelas memang kita lakukan dengan sukacita. Jika dilakukan dengan keterpaksaan, maka hasilnya juga tidak akan baik. Itu Pak Rektor. Iya, kok jawabnya dengan wajah ketakutan gitu, kenapa? Oh, enggak Pak, ini sukacita Pak. Sukacita ya. Cuma kaget tadi. Iya, Pak Catur, bahkan saya untuk level rapim, rapat pimpinan, saya tidak mewajibkan. Silakan kalau memang tidak datang. Silahkan dipikir sendiri, Anda pimpinan, lalu rapim kok nggak datang itu ketemunya di mana gitu. Lalu ketika izin kemarin ya monggo gitu. Kemarin acara Dias ya hari Sabtu banyak yang izin. Saya harus mengantarkan ibu saya monggo, saya harus mengantar tetangga saya mantenan monggo. Saya bilang begitu. Bahwa saya katakan ini tempat berkarya kita, tempat bekerja kita, menghidupi keluarga kita puluhan tahun, mosok 3 jam aja kalah sih dengan yang lain gitu. Itu aja sih. Tapi yang datang itu memang benar-benar sukacita, Pak. Wong makannya aja sampai kurang karena sukacitanya itu makannya banyak gitu. Jadi itu Pak Catur. Ya memang lalu kuncinya memang ketika perubahan itu terjadi, kata kuncinya di pendampingan. Jadi saya betul-betul dengan teman-teman tendik, dengan teman-teman dosen, kelompok-kelompok, anak-anak muda, dosen-dosen muda, saya hampir tidak pernah di ruangan ini, jarang banget gitu karena mesti kesana kemari menemani mereka. Karena dalam perubahan itu yang dibutuhkan adalah teman gitu ya. Kadang-kadang kan ragu, ya iya Pak, bener Kak, yakin, harus yakin gitu. Memandang dan menuju ke titik yang sama. Kira-kira begitu. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ferdinand dan Romo Karol. Kita akan masuk pada termin yang kedua. Saya akan mengundang dua dari yang sudah raise hand dari tadi.
Tetapi sebelumnya, sebelum dua yang saya undang, yaitu Romo Beni dari Komdik Agats dan juga Nadia Ursula, sebelum dua, saya ingin juga membacakan satu, melanjutkan tadi perbincangan mengenai enjoyful learning dari Pak Ferdinand tadi. Pak Ferdinand, ada tanggapan dari Apriliati dari Unika Widya Mandala Surabaya. Saudari atau saudara Apriliati, saya mohon izin untuk membacakan tanggapannya karena menarik. Ini bisa kita lihat bersama. Saya ingin membacakan tanggapannya. Pak Ferdinand begini, enjoyful learning, belajar bahagia, untuk ilmu teknik, itu sebenarnya kan perlu jerih payah. Karena ini perlu untuk tetap menguasai aspek mesin, misalnya. Saya tidak setuju kalau enjoy learning diartikan sebagai happy-happy atau hura-hura. Ini menarik. Indeks sumber daya manusia Indonesia tergolong rendah. Mohon tanggapan memaknai ini agar tidak membuat alumnus memble. Tidak ada daya juang. Terakhir, salam perjuangan. Salam pembangunan manusia seutuhnya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Menarik. Mungkin nanti akan ditanggapi sama Pak Ferdinand, tetapi Romo Karol menanggapi, silakan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengundang Romo Beni dari Komdik Agats dan Nadia Ursula. Romo Beni, saya persilahkan. Romo Beni mikrofon masih off. Silahkan unmute. Oke, Romo. Ya, Romo Koko bisa dengar suara? Oke. Bisa, Romo, silakan. Ya. Selamat siang, saya Romo Beni dari Komdik Keuskupan Agats, Papua. Pertanyaan untuk Bapak Ferdinand. Tadi dijelaskan bahwa arah pengembangan organisasi yang utama atau paling dasar adalah culture atau budaya, dimensi budaya. Romo ini hidup bersama dengan masyarakat Asmat yang pola hidup peramu. Romo hidup bersama dengan siswa-siswi yang 21 sekolah dasar SD peramu. Juga Romo mendampingi mahasiswa Asmat, beasiswa Keuskupan Agats yang notabene peramu yang kuliah di Universitas Sanata Dharma Jogja, UPH Tangerang, Atmajaya Jakarta, BINUS Jakarta, Tarakanita, dan juga beberapa universitas lainnya. Kenapa kami memilih universitas itu? Dengan harapan bahwa mahasiswa ini kelak setelah pulang dengan sarjana, misalnya guru itu punya karakter yang baik, juga berdisiplin. Begitu. Tantangan Romo dalam membina atau mendampingi para mahasiswa, saya baru 2 minggu lalu kembali bertemu Prof. Dr. Eka di UPH Tangerang. Romo kirim 2 mahasiswa kedokteran di situ. Saya mengalami kesulitan. Itu pertama, disiplin, itu memang susah. Yang kedua adalah tidak semua mahasiswa ini telah tamat S1 tepat 4 tahun. Selalu ada saja lebih 5, 6 begitu. Romo kembali Romo Beni sepertinya yang orang tuanya peramu tidak mudah. Di bidang kami, di guru ada di tempat tapi bisa dengar. Oke, Romo, silakan. Romo Koko. Ya, ya. Silakan Romo Beni. Oke, Lanjutkan. kesulitan ya, sulit atau mahasiswa yang peramu itu agak susah. Karena kami kembali ingat bahwa orang tua dari siswa-siswi ini kan mereka sebenarnya belum bisa paham bahwa pendidikan itu penting. Ya, kami bisa berusaha, tetapi kalau orang tua sendiri belum paham bahwa memang pendidikan penting, ini agak susah. Sehingga pertanyaan untuk Bapak Ferdinand adalah bagaimana solusi untuk menyadarkan
orang tua yang notabene pramu bahwa pendidikan itu penting. Terima kasih. Bagaimana solusi menyadarkan orang tua siswa mahasiswa bahwa pendidikan itu penting? Karena ini adalah dasar. Kalau sejak dibina di dasar, di SD itu bisa. Tapi sampai tingkat mahasiswa, maka kami sering melihat seperti itu. Disiplinnya susah, lalu tidak tamat dalam 4 tahun, tidak tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih Romo Beni. Kami bisa menangkap pertanyaan dasarnya mengenai kultur pramu, kemudian bagaimana menyadarkan mengenai kultur pendidikan yang di dalamnya ada kedisiplinannya. Oke, yang ketiga, saya memberi kesempatan kepada Nadia Ursula. Juga tadi sudah memberikan chatnya. Nadia, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Romo Koko. Jadi sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nadia Ursula. Saya dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, dan saya sebenarnya baru lulus bulan lalu. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Yang pertama untuk Romo Karol, itu apa dan bagaimana standar ukur komunitas pendidikan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner? Itu maksud saya itu unggul terhadap siapa? Apakah sebagai dengan kompetisi ranking sekolah atau produk output pendidikan, misalnya generasi Z atau generasi selanjutnya gitu. Terus kreatif yang bagaimana, terutama di kemajuan zaman yang didominasi gaya hidup teknologi. Nah, yang kemudian kasih yang bagaimana, yang harusnya itu tersampaikan dan dirasakan oleh generasi Z dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Ferdinand, itu bagaimana fungsi kontrol dan kriteria ukur membangun budaya baru pada praktik kecil di SCU-nya Pak Ferdinand, Joyful Learning, di Kehendak Bebas. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaannya mengenai standar ukurannya untuk core value itu bagaimana untuk Pastor Karol, kemudian fungsi kontrol jadinya bagaimana kalau kemudian ada gagasan mengenai kebebasan, tapi sekaligus joyful learning. Saya persilahkan terlebih dahulu Pak Ferdinand terlebih dahulu, dan kemudian Romo Karol. Pak Ferdinand, silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab dari Romo Beni dulu mungkin ya. Semoga sinyalnya ini yang kemarin dibahas oleh Bu Ratih itu kan, disparitas koneksi. Ya, kami kebetulan Sugio Pranoto bekerja sama dengan, saya lupa namanya yayasan, tapi dari Mimika dan Timika. Jadi kami menerima setiap tahun mahasiswa dan kesulitannya memang luar biasa. Tidak sampai 10% tingkat kelulusannya Romo. Lalu suatu kali tim harus ke sana supaya lihat realitas. Ternyata realitasnya persis yang disampaikan Romo Beni. Jadi tidak ada kebiasaan belajar itu. Sehingga waktu itu rekomendasi kami jangan dikirim yang sudah lulus SMA. Karena untuk membentuknya susah. Oke, itu yang pertama yang kami waktu itu rekomendasikan. Yang kedua, ini mohon maaf ini iseng-iseng saya Romo. Jadi selama menangani anak-anak Papua itu, dengan rektor nggak takut. Ya, tidak takut sama sekali, dengan dosen apalagi sama sekali nggak takut. Mereka takutnya dengan salah satu senior. Ya, salah satu senior. Kebetulan kami punya alumni yang lalu mengelola yayasan ini, dan alumni ini cukup pinter, namanya Mas Paskalis. Itu apapun yang dikatakan Mas Kalis tunduk gitu. Artinya memang ada sebuah gaya relasi yang khas gitu. Dan Mas Paskalis itu kalau sudah mentok, dia mengatakan, awas, Tuhan Yesus marah. Kalau udah Tuhan Yesus marah itu langsung terberit-berit. Itu kira-kira. Nah, lalu asumsi saya, kalau ini gereja, lalu mendekati para orang tua, lalu kita ajak ya untuk melihat gitu. Untuk melihat, kemudian diajak untuk melihat di tempat yang berbeda, saya berharap lalu itu menjadi efektif gitu. Jadi tidak hanya sekedar melalui misalnya homili di gereja, tetapi kita ajak mereka untuk melihat. Ada metode perubahan itu namanya contrasting Romo Beni. Jadi dikontraskan gitu. Yang selama ini melihat sesuatu yang hitam, kita kontraskan melihat yang putih. Biasanya lalu akan mengalami shock. Gitu. Ya, jadi kesadaran itu muncul ketika ada shock tadi yang grafik yang tadi saya munculkan.
Begitu Romo Beni, semoga bisa menjawab. Memang ini juga tidak hanya persoalannya Romo Beni, ini persoalannya Pak Jokowi juga gitu ya. Gede banget. Mbak April, bagaimana dengan yang ilmu-ilmu eksakta ya Romo Koko ya, betul ya, yang teknik Ya, gitu. yang berhubungan dengan teknik mesin. Saya itu tadi langsung buka grup Joyful Learning, jadi dosen-dosen yang uji coba. Lalu setiap dosen melaporkan di grup WhatsApp itu, ada 2 yang melampirkan videonya, satu di teknik elektro, ya prodi teknologi energi, satunya teknik sipil. Dan mereka suasananya happy banget di kelas. Happy banget di kelas. Jadi saya mengatakan ini tidak bicara sekedar konten, tetapi bagaimana lalu suasana gitu. Suasana yang dibangun oleh dosen. Jadi dosen itu masuk ke ruangan harus full of energy, menampilkan wajah sukacita, ya. Dan itu yang akan terbawa. Bahwa ini saya namanya Pak Daniel Hartanto. Kebetulan sedang saya buka grupnya. Dia memulai kuliah dengan ice breaking. Teknik sipil ice breaking. Lucu sih menurut saya, tapi mereka bisa ketawa ngakak-ngakak gitu. Jadi memulai belajar dengan suasana yang sukacita. Memang tidak akan se-fleksibel teman-teman yang ilmu sosial humaniora sih. Tetapi bagi saya fakultas apapun termasuk yang eksakta bisa dilakukan karena ini bicara suasananya. Yang kedua, kami memang membatasi waktu untuk dosen. Jadi dosen untuk 2 SKS 100 menit maksimal 50 menit. Lalu yang 50 menit untuk siapa? Untuk mahasiswa. Ngapain? Beberapa metode kami kembangkan. Contextual learning, discovery learning, problem based learning itu yang dilakukan. Sehingga lalu mereka beraktivitas, lebih aktif gitu. Itu kira-kira yang boleh saya jawab. Kalau Human Development Index kita rendah, ya itu kalau tadi saya ada yang ngechat saya secara direct message, jangan ngeritik underestimate Pak Menteri. Saya tidak underestimate sih, karena Menteri Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap ini. Dan Pak Jokowi mengatakan periode pertama infrastruktur, periode kedua manusia. Tapi jujur saya harus mengatakan hari ini saya tidak, dan kita belum melihat apapun gitu dari Menko PMK. Mohon maaf kalau saya mengkritik, karena saya tidak merasakan atau belum melihat apapun. Mbak Nadia, kontrolnya dari mana gitu ya? Kontrolnya dari jumlah yang hadir. Jadi misalnya contoh, kami akan ada kegiatan live-in, itu relawan Mbak. Saya mentargetkan dengan panitia kira-kira berapa yang ikut. Yo paling 100 sudah bagus Pak. Jumlah kami nggak banyak ya. Tapi yang mendaftar 135 kalau nggak salah. Mau, seneng aku, ada yang berkehendak bebas gitu. Lalu yang tidak ikut apakah bukan pegawai Unika dipotong gaji? Tidak, tidak. Nanti paling akan mendengar cerita asik dari yang ikut terus tahun depan pengen gitu. Kira-kira gitu rumusnya. Kemudian yang kedua, untuk dosen kami punya parameter-parameter namanya evaluasi perkuliahan dan bentuknya reflektif. Nah, nanti ada refleksi-refleksi kami buat grup-grup. Nah, dari situ saya bisa melihat. Tetapi sejauh ini saya secara personal merasa puas karena cukup banyak yang lalu dengan kehendak bebas itu hadir. Daripada saya wajibkan, misalnya webinar lewat Zoom, semua datang, tapi Zoom-nya mati semua, sebenarnya nggak ada yang begitu. Ada yang tanya? Nggak ada. Ada yang kita berikan reaction applause, nggak ada yang applause, ternyata ditinggal masak, nyetrika, dan sebagainya. Kan faktanya demikian gitu kan. Gitu sih. Gitu Mbak Nadia, jadi saya tidak ingin ukuran-ukuran kuantitatif. Bahkan termasuk pertanyaan Mbak Nadia untuk Romo Karol itu saya diskusi dengan Romo Wiryono. Romo, indikator values-nya ini masuk itu apa gitu. Apakah harus saya kuantitatifkan gitu? Jawaban beliau simpel. Ketika warga Unika menyanyikan himne bergetar, itulah value sudah masuk. Loh, sesimpel itu. Jadi tidak perlu saya ukur secara kuantitatif. Kalau ke kuantitatif nanti jatuhnya ya sudah kita buat tinggi lah gitu kira-kira. Demikian Romo Koko yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdinand sudah menjawab langsung semuanya. Langsung saja untuk
Pastor Karol, saya persilahkan. Makasih, Mbak Nadia. Begini, jadi ketika kita harus berbicara tentang standar ukur, pasti ada yang menjadi pondasinya. Dan pondasinya bagi kami buku ini, buku kecil, ya. Yang oleh ketua yayasan kami sebelumnya, Pastor Alex, dia menyebut ini kitab suci yayasan. Wajib dibaca. Saya menyebutnya ini ajaran dogma yayasan. Ketika kita harus mengubah, kita harus mengadakan konsili Vatikan ketiga. Nah, artinya apa? Inilah patokan, inilah dasar kita bergerak. Seperti itu pertama. Ya, jadi patokannya ada di sini. Bagaimana dibahasakan itu akan disesuaikan dengan konteks sekolah. Lalu kami membahasakannya tadi, itu membaginya 4 nilai menjadi 8 nilai karakter, lalu ada indikator-indikator di sekolah. Ya, itu jadi indikator-indikator itulah yang dibuat untuk peserta didiknya. Kemudian betul saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Ferdinand tadi, dikatakan Romo Wiryono, kalau himne yayasan dinyanyikan dengan sungguh luar biasa, itu masuk. Dan itu memang kelihatan ya. Anak-anak TK itu saya senang sekali mendengar anak-anak TK kalau menyanyikan itu. Suaranya ada yang lari, pokoknya kor yang nggak jelas lah, tetapi dihafal dengan baik. Ya, bagi saya itu tolak ukur bahwa itu sudah hidup. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas di persekolahan itu dikatakan. Memang masih ada dua hal yang menjadi mimpi saya, ya, mimpi kami di Yayasan Paulus. Pertama, menghadirkan kurikulum yang berbasis nilai. Dan jalannya itu, dengan apa yang terjadi sekarang, walaupun dengan kritik begitu banyak, kami melihat, kami praktisi di lapangan, dengan dibukanya platform kurikulum Merdeka itu, jalan untuk menghadirkan kurikulum berbasis nilai itu ada. Karena kekasan nilai itu bisa terungkap di sana. Dan sebenarnya kami sudah mulai rintis ketika pandemi mulai masuk. Ya. Di setiap mata pelajaran, para guru itu harus bisa mengaitkannya dengan nilai-nilai itu. Lalu mimpi saya yang kedua, ya bagaimanapun nanti harus ada yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi kepegawaian dan sebagainya. Ya. Ini pun nanti harusnya berbasis nilai, tetapi ini masih menjadi merupakan sebuah mimpi. Kalaupun dituntut yang namanya ada standar, ada tolak ukur yang pasti, ya satu hal yang sudah kami periksa di sini adalah rapor pendidikan. Ya, melihat syukur karena melihat rapor pendidikan dari sekolah-sekolah kami. Ya. Khusus untuk bagian karakter itu dikatakan membudaya. Artinya apa? Sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Yang dalam buku ini disebut sebagai habitus, sudah menjadi habitus. Nah, itu praktis. Itu yang kami, kalaupun harus dituntut yang namanya, apakah ada standar tolak ukur? Ya, rapor pendidikan yang dikeluarkan baru itu menunjukkan bahwa membudaya artinya sudah sungguh hidup. Tetapi memang ini merupakan sebuah proses yang tidak pernah bisa selesai. Itu ya, saya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Terima kasih Pastor Karol atas tanggapannya dan juga atas jawabannya dari pertanyaan Nadia. Secara singkat kita akan memasuki termin yang ketiga, singkat saja, maka saya ingin mengundang pada 4 teman yang raise hand, masih raise hand, saya mohon untuk mengungkapkan ataupun menanyakan secara singkat dan cepat kepada siapa narasumber kita dan tidak perlu terlalu banyak dan terlalu lama. Maka saya persilahkan terlebih dahulu Ibu Elizabeth Gultong, kemudian Dr. Irene, kemudian Medita Teresia, dan Pak Jintan Sinaga. Secara singkat dan jelas. Silakan. Horas dari Sumatera Utara, Siantar.
Huras. Iya, Huras, Bu Elizabeth. baik. Terima kasih atas paparan hari ini. Saya bangga sekali sebagai kepala sekolah banyak mendapatkan ide-ide cemerlang untuk memajukan khususnya unit SMP Cintaret 3 di Pematang Siantar. Terutama buat Pak Rektor, saya bangga sekali. Sudah terjawab sebahagian sebenarnya pertanyaan saya, tapi saya ingin juga ya meminta jawaban konkret yang bisa nanti saya laksanakan nanti di unit. Yaitu saya beranjak dari satu titik fokus, itu bagaimana cara mengubah mindset semua stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan. Sehingga di unit SMP Cintaret 3 secara khusus bisa berubah dan berbuah. Ini, mengubah mindsetnya ini. Saya sangat bingung setelah pandemik ini terjadi lost learning di semua dalam segala hal. Saya khawatir, benar Pak Rektor. Khawatir, bagaimana saya? Ya memang puji Tuhan di kekhawatiran ini untuk penerimaan PPDB murid baru ya sesuai dengan target tercapai. Tapi untuk ke depan, saya tidak merasa zona nyaman sebenarnya. Tapi Bapak Ibu guru atau stakeholder lain merasa nyaman dan merasa mereka ya gimana ya, sudah penuh kelas. Nah, saya tetap merasa khawatir dan kurang nyaman setelah adanya lost learning ini, setelah pandemik ini Pak Rektor. Nah, untuk mengantisipasi ke depan Pak Rektor, saya ingin jawaban-jawaban dari semua. Sekian dan terima kasih. Horas. Terima kasih Bu Elizabeth. Horas. Sangat singkat, padat dan jelas. Sangat jelas. Dr. Irin, saya persilahkan. Ya, selamat siang Romo Koko, selamat siang para narasumber Pak Ferdinand dan Romo Karolus. Pertama saya kasih apresiasi yang luar biasa pembicaraan kita pagi hari ini. Karena ini sungguh mendarat. Dan betul-betul trik and tips bagaimana kita komit, konsisten memajukan pendidikan Katolik. Jangan sampai tadi seperti Pak Ferdinand sudah sampaikan sebelum kita meeting, saya katakan jangan sampai dengar lagi ada sekolah Katolik ataupun fasilitas Katolik di bidang pendidikan yang tidak dapat murid ataupun bahkan ditutup oleh karenanya dan diserahkan ke negeri. Padahal disitulah tanggung jawab misioner kita, pewartaan nilai-nilai karakter Kristiani diperoleh di sekolah-sekolah Katolik. Itu. Dan saya sangat sedih kalau mendengar, selalu saya juga ambil survei tidak resmi karena banyak berkenalan dengan fasilitas pendidikan Katolik. Berapa persen murid Katolik yang ada di sana? Dan seperti tadi diungkapkan bahwa ternyata orang tua tidak lagi senang mengirimkan anaknya ke sekolah Katolik. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Apa yang dicari oleh orang tua Katolik? Apakah karena gratis? Pasti bukan. Karena yang jelas itu banyak pendidikan-pendidikan terutama dasar dan menengah yang memang mengacu kepada pendidikan internasional. Dan kita ini masih pegang dengan kebanggaan kita 50 tahun yang lalu bahwa sekolah Katolik itu adalah cemerlang. Lupa bahwa zaman ini sudah berubah. Gitu ya. Sehingga saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, komunikasi antara yayasan dan stakeholder yang mengatur di unit itu harus sinkron dan harmonis. Kalau tidak, bisa kecewa salah satu dan dua-duanya kecewa dan berakibat pada menurunnya mutu dari sekolah itu yang berakibat juga tidak lagi ada orang yang mau sekolah di sana anaknya. Yang kedua, kaderisasi tadi seperti sudah diungkapkan, saya mencatat ini sebagai perlunya memang ongoing formation, bukan hanya akademik. Kalau akademik kita bisa dapat di mana-mana. Tetapi nilai-nilai yang tadi Pak Ferdinand sampaikan, itu saya angkat topik sungguh. Bahwa ini adalah back to basis, bahwa kita ini adalah murid Kristus yang diutus di tengah dunia sesuai panggilan karya yang dipercayakan kepada kita. Karena ini sindroma ataupun gejala yang terjadi sekarang, itu bukan saja hanya di pendidikan, di fasilitas kesehatan juga sama, mundur dan tidak lagi dapat pasien, dan banyak fasilitas kesehatan Katolik, rumah sakit yang juga terancam ditutup karena tidak lagi sanggup. Dengan konsekuensi memang juga salah satu autokritik buat kita sendiri bahwa karyawan kita digaji di bawah UMR atau UMK yang mengakibatkan kualitas yang baik semua udah lompat ke tempat lain. Nyata di sekolah maupun di rumah sakit Katolik. Yang mati gaya tetap tinggal di tempat
dan akhirnya sulit bergaya untuk dalam tantangan zaman ini. Jadi nilai spiritualitas itu perlu ditanamkan sebagai utusan misionaris Tuhan di tempat kerja kita. Saya yakin tapi belum tentu benar ya, apakah Pak Ferdinand berlatar belakangkan pernah di Mertoyudan atau di mana begitu? Nuansanya seperti itu, nuansanya. Kemudian diterapkannya manajemen modern. Itu harus. Jadi, walaupun fasilitas pendidikan dan kesehatan Katolik itu bernilai sosial, tetapi aspek bisnis harus dijalankan. Manajemen modern. Ya, yang betul-betul terbuka, yang terukur, tetapi ada. Untuk apa ada PSE? Coba, untuk apa ada PSE di paroki? Kalau bukan itu juga kerjasama antara fasilitas Katolik, baik pendidikan maupun kesehatan, dengan paroki. Banyak yang tidak sinkron juga antara fasilitas Katolik dengan romo parokinya yang tidak didukung. Yang sering-sering terdengar apa? Orang tua Katolik bebas mengirimkan anaknya kemana saja. Itu tanggung jawab sebetulnya paroki juga untuk menghimbau orang tua. Pendidikan itu bukan hanya di dalam rumah, tetapi bagaimana terutama anak kalau udah mulai kelas 5 ke atas itu, mulai dengan peer group, kalau salah masuk grup, orang tua lagi yang pusing. Dan nanti berakibat bahwa anak-anak Katolik tidak lagi tahu berdoa Katolik. Dan punya pacar nanti bukan lagi Katolik. Nah ini menjadi sangat penting. Semua dari kita harus tetap bekerja sama dengan harmoni. Kemudian yang berikutnya, pada hakikatnya, penyadaran akan panggilan misioner sebagai murid Kristus perlu ditanamkan. Bukan saja ada di Sekami, tetapi di OMK, ada juga di karyawan muda Katolik, dan ada juga di karyawan tua Katolik, dan juga para lansia. Jadi ini penting sekali. Sebagai penutup, saya mau sampaikan, saya seorang misionaris yang puji Tuhan setelah 22 tahun mengembara di seluruh keuskupan yang ada di Indonesia, memperhatikan jadi pemerhati di bidang pendidikan, dan juga terlibat aktif di bidang kesehatan, karena saya berlatar belakang dokter, dan juga mau bergerak di bidang lingkungan hidup dan di bidang sosial ekonomi, kami dipercaya untuk mendirikan pusat misi, terutama untuk kaum awam, pendidikan. Karena pada hakikatnya semua orang yang dibaptis adalah misioner. Sedikit komentar untuk Romo Beni, sahabat saya Komdik dari Keuskupan Agats, pengalaman dari kami dengan anak-anak Agats yang kami beri beasiswa ke Stikes di Makassar, di Stella Maris, itu angkatan pertama yang dididik oleh Suster Ursulin, SMA-nya di Agats, itu mereka itu memang tetap punya kesulitan selama 1 tahun. Konflik terus dengan Suster Asrama, SYMY. Tetapi kami dampingi terus, dan pada akhirnya mereka lulus kuliah, 4-4-nya cum laude. Nah, ini keberhasilan yang sungguh membanggakan, walaupun mereka berasal dari daerah yang sungguh terpencil dan orang tua peramu, dan mereka tetap peramu, tetapi anak-anak bisa berubah. Walaupun mereka sudah lulus SMA, baru dikirim ke Makassar. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Irin, atas tanggapannya. Ada beberapa hal yang tidak perlu saya ulang. Saya akan langsung saja, karena masalah waktu kita tinggal sebentar lagi. Maka sekali lagi secara singkat saja, untuk Medita Teresia bisa open microphone-nya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan secara singkat saja. Medita ada di sana? Medita Teresia? Sepertinya tidak ada di sana atau kesulitan jaringan. Saya loncat terlebih dahulu kepada Pak Jintan Sinaga. Saya persilahkan terlebih dahulu Pak Jintan, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih Pak Alexander, Pastor, Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya Bapak Jintan Sinaga dari Sumatera, Kabupaten Simalungun. Saya Kepala Sekolah SMK Abdi Sejati Kerasaan di bawah naungan Keuskupan Agung Medan, Yayasan Santo Yosef Medan di Pematang Siantar. Ya, saya akan memberikan tanggapan, Pak. Ini juga ada kaitannya dengan Pastor Carolus tadi menyampaikan
jawabannya kepada Bapak Catur sehubungan dengan pertanyaan bagaimana mensiasati daya saing dan daya unggul. Jadi memang Pastor, Pak Catur, semua kalangan pendidikan banyak memang gejolaknya, banyak kurang sehatnya di belakangan ini, terlebih dalam penerimaan siswa dan siswi baru. Itu ada hubungannya dengan daya saing dan daya unggul. Sekolah kami juga ya di sini Katolik, namun siswa kami hampir 150 orang adalah Muslim. Bahkan Katolik cukup minim di tempat kami. Yang mendominasi adalah Protestan. Jumlah siswi kita kurang lebih 500 orang. Jadi pada Pastor dan Pak Catur, ya setelah saya diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2017, ya memang kepala sekolah harus berani dan harus tidak takut kepada keputusan-keputusan yang akan dibuat. Ya, untuk daya saing, ya menurut saya Bapak dan Ibu adalah menurut saya target setiap guru. Itulah adalah daya saing. Karena ada pepatah orang mengatakan ada harga, ada rupa. Jadi kalau harganya itu daya saingnya, setiap guru itu dia mempelajari mata pelajarannya kepada anak-anaknya minimal berapa orang dia yang bisa lulus dan terampil. Itu harus ada pendampingan dari guru dan kepala sekolah. Itu harus dilihat perkembangannya, grafiknya bagaimana. Jangan-jangan guru kita mengajar tak ada target sama sekali, yang penting mengajar teng-teng masuk, teng-teng pulang. Ya, jadi perlu untuk harga atau budaya saing itu seperti saya katakan ada harga, ada rupa. Ya, kalau sudah ada target-target kita keberhasilannya itu pasti tentunya kita punya rupa. Rupa itu adalah unggul. Ya, tentunya kalau siswa kita itu sudah banyak yang berhasil dari target yang kita buat, tentunya output itulah yang menjadikan promosi kepada sekolah tersebut. Ya, begitu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand. Memang perlu pendampingan kepala sekolah terhadap gurunya. Gurunya mendampingi siswanya. Saya buat juga berbasis bakat. Apa bakat anak-anak ini? Ya, di eskul itu, Bapak dan Ibu, tentunya itulah yang harus kita dampingi. Ya, kita tidak semerta-merta bahwa yang ajas mata pelajaran saja harus kita genjot. Namun perlu bakat-bakat apa yang dimiliki oleh anak-anak kita sesuai dengan mata pelajaran, ya baik dia umum maupun pelajaran yang lainnya, itu yang perlu pendampingan secara terus-menerus sehingga ya perguruan Katolik ya tetap dia bisa bersaing dan unggul. Itu saran-saran dari saya selaku ya pemerhati pendidikan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jintan Sinaga yang dari Sumatera sana. Sekali lagi, satu lagi, secara singkat kemudian para narasumber akan menanggapinya, dan mohon maaf sekali lagi untuk mungkin yang ingin bertanya ataupun sudah chat, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan satu persatu. Maka satu lagi secara singkat saja, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ternyata mungkin ada koneksi internet dari Pak Wilhelminus, ternyata tiba-tiba off. Maka saya ingin memberikan... Masih ada. Pak Wilhelminus? Apakah ada di sana? Suaranya Bapak. Pak Wilhelminus, apakah ada di sana? Bapak Rektor Atmajaya Makassar. Pak Wil. Pak Wil.
Pak Will, silahkan. Artinya Ayo, mikrofonnya silahkan. rusak Romo itu. Oh iya, Pak Will. Pak Wihal minus, silahkan. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya belum, Pak Will. Mungkin sambil memperbaiki, Pak Will, untuk mikrofonnya kita dengarkan tanggapan terlebih dahulu dari Pastor Karol dan juga Pak Ferdinand untuk 3 tanggapan tadi. Saya persilakan. Romo Karol? Masih mute, Romo Karol? Terima kasih Romo Koko, Ya. untuk Ibu Elizabeth, Ibu Iren, Pak Jintan. Satu hal, saya hanya mengatakan satu hal. Ya. Saya percaya pada proses. Dan proses itu selalu berawal di sekolah. Jadi saya percaya pada proses dan proses itu selalu berawal di sekolah. Apa yang terjadi di sekolah itu memang harus diperhadapkan pada level yang lebih tinggi dengan pemerintah, dengan yayasan. Disinilah sebenarnya bagi saya kunci dari sebuah perubahan. Ketika 3 hal ini, ya, situasi di sekolah, harapan yayasan, dan mungkin dari luar juga dari pemerintah itu bisa bertemu, maka perubahan itu akan terjadi bisa secara perlahan, bisa secara cepat, tetapi pasti akan ada hasilnya. Memang dalam pertemuan ini terjadi kadangkala gesekan-gesekan. Tetapi kalau kita tidak bertemu, kita tidak akan pernah bisa berubah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terima kasih Ibu Iren untuk dukungannya untuk sebagai seorang misionaris. Kami juga sudah sempat mengalaminya dari kelompok KB, KK, mendampingi mahasiswa-mahasiswa kami. Ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah, saya tidak bermaksud mewakili, tetapi inilah harapan dari sekolah-sekolah Katolik di Indonesia. Keterlibatan semakin banyak pihak untuk membangun persekolahan Katolik kita, termasuk membantu umat kita untuk semakin menyadari bahwa penting untuk bersekolah di sekolah Katolik. Maka terima kasih untuk dukungan-dukungan yang telah diberikan, entah dalam bentuk beasiswa, entah dalam bentuk pendampingan, tetapi sebaiknya semakin banyak lembaga-lembaga di sekitar kita, khususnya dari pihak gereja, masuk terlibat di persekolahan. Karena siapa lagi yang akan membantu kita untuk itu. Lalu terakhir, ya, guru kita semua menghadapi tantangan yang tidak mudah, ya, di masa-masa ini. Yang dibutuhkan adalah perhatian, yang dibutuhkan adalah apa yang sering disebut oleh Romo Gandhi cura personalis. Dan cura personalis itu bisa dibangun melalui sapaan-sapaan, melalui kehadiran kita, dan ini yang saya percaya saya selalu berharap setiap ada kegiatan di sekolah sedapat mungkin saya hadir, mendampingi, menemani, paling tidak melongo. Ternyata ketika kita muncul, 5 menit pun itu sudah menjadi sesuatu yang berharga bahwa, oh ternyata Pak Ketua Yayasan ini memperhatikan kami. Ya. Itu dari saya 3 hal. Terima kasih. Terima kasih, Romo Karol. Pak Ferdinand. Ya, terima kasih Romo. Yang pertama Ibu Elizabeth Gultom. Horas Ibu. Wah, iya, ini saya langsung pengen masak saksang ini. Kirim ke Jakarta, Pak. Iya. Bu, kuncinya cuma satu. Kalau mau meyakinkan mereka bahwa kita harus berubah, pakai data, Bu. Dah. Saya kalau rapat ya data-data seperti ini tak tampilkan. Biar mereka bukan karena subjektivitas saya, bukan karena saya tidak suka, bukan karena saya enggak, tapi fakta gitu. Pokoknya realitas itu yang menjadi dasar sehingga kita juga nyaman gitu.
Gitu ya Bu, ini contoh bahan rapim saya kemarin. Berapa yang belum lulus, berapa yang sudah lulus. Itu persoalan kita bersama gitu. Gitu sih Bu. Jadi paling aman ketika menghadirkan membuka ruang ke fear zone tadi, zona takut itu ya dengan data gitu. Nah, tetapi kan Ibu tadi mengatakan, tapi penerimaan peserta didik kami bagus gitu. Apakah hanya dimensi itu? Apakah itu akan menjamin 5 tahun ke depan dan seterusnya? Kira-kira itu yang boleh dihadirkan. Itu Bu tipsnya. Jadi saya memang harus punya backup teman-teman tim saya, datanya semua sekarang main data. Jadi dan saya sedang mengembangkan sebuah sistem baru di mana semua dekan, pimpinan unit itu setiap hari harus membuka data itu. Ini sedang ya semoga segera jadi. Itu yang pertama Bu Gultom, Bu Irene, Dokter Irene terima kasih. Hubungan yayasan dengan pengelola di lembaga pendidikan saya pikir kunci. Saya bersyukur diberi rahmat Tuhan melalui Romo Waryono yang tiba-tiba jadi ketua yayasan kami. Wah, saya tidak pernah bermimpi. Dan beliau mantan rektor kami, jadi sangat tahu gitu ya tunjangan rektor berapa gitu kira-kira. Jadi itu relasi kami. Tetapi Romo Wir tegas kalau saya salah tadi contoh saya memotong dahan pohon itu ya kalau salah ditegur. Dan saya harus mengakui salah, minta maaf dan lalu belajar. Saya pikir itu lalu manajemen modern setuju Bu, background saya belajar psikologi organisasi ya mau tidak mau saya terpengaruh untuk itu. Dan memang Ibu Irin ini sekian banyak orang yang sudah tertipu dengan saya gitu. saya di Depri itu aja nggak jelas kok Bu dulu sama di sekolahnya Pak Catur. Iya. Waktu saya pertama kali dilantik kemudian presentasi program kerja rencana strategis ke hadapan Senat, beberapa komentar anggota Senat adalah ini kenapa terlalu Ignatian gitu. Saya bilang Monsinyur Sugio Pranoto itu Jesuit, wajar dong kalau warnanya Ignatian gitu. Sudah nggak dijawab lagi gitu ya. Jadi ya mungkin saya terlalu banyak minum Jesuitin jadi bau-baunya. Terima kasih Bu Irina, lalu Pak Jintan. Sebelum Pak Jintan mungkin saya tadi di DM oleh Mas Widi ada chat dari Pak Romokus, saya pikir menarik ya. Setiap kali pertemuan Aptik, MPK, Komdik kok selalu muncul keluhan kurangnya peserta didik gitu ya, kurangnya mahasiswa gitu. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik di dalam ternyata tidak dianggap baik di luar gitu. Saya sepakat bahwa kita harus melihat pasar tetapi bukan market driven gitu. Dalam bahasa Jawa saya mohon maaf ini yang Mas Widi nanti atau Romo Kokok menerjemahkan gitu ya. Ada prinsip ngeli ning ora keli gitu. Apa ya? Bahasa Indonesianya bagaimana itu? Ikut tetapi tidak hanyut. Nah, ikut tapi tidak hanyut itu mungkin yang paling tepat. Artinya kalau kita hanyut dengan keinginan pasar selesai, Pak. Sekarang ini kalau calon mahasiswa kita tanya, pengenmu itu kuliah yang gimana? Yang cepat, yang mudah, nggak pakai mikir, Pak. Itu jawabannya. Lalu mau kita penuhi gitu. Kalau kita penuhi mahasiswanya banyak, serius. Di Semarang Pak Widi tahu itu ada kampus gede banget, masuknya banyak karena memenuhi permintaan pasar. Nilai minimal B, nggak usah datang pun B minimal. Jadi nilai cuma A dan B. 3 tahun selesai sarjana, selesai kalau bisa 2,5. Itu demand-nya kayak gitu. Kalau kita penuhi, ya oke. Mungkin tadi Bu Gultom atau Pak Jintan, siswanya bisa banyak. Di sini sambil makan-makan, ngekek, nggak usah sekolah, nggak usah yang berat-berat, pokoknya tak kasih ijazah. Pasti banyak mahasiswanya. Gitu. Tetapi tentu kita tetap harus menjaga tujuan luhur pendidikan tanpa mengasampingkan suara mereka. Maka Sugio Pranoto Learning Model tadi saya rumuskan berdasarkan hasil focus group discussion dengan mahasiswa. Kami tanya 2 pertanyaan. Anda menikmati nggak perkuliahan selama ini? Jawabannya lama banget. Itu sudah tanda-tanda tidak menikmati. Lah, yang Anda inginkan, kami itu boleh ngomong, kami itu diberi waktu. Biasanya dosen kan membuka ruang pertanyaan kurang setengah menit mau selesai kuliah. Ada pertanyaan, sudah nggak bisa, sudah ditunggu kelas berikutnya gitu. Jadi itu contoh-contoh. Jadi kami tidak apa tadi istilahnya Romo tidak hanyut ya, tetapi
tetap peduli, peka terhadap perubahan di luar, tanpa harus hanyut. Saya pikir itu lalu mungkin yang dilakukan oleh Pak Jintan, pendampingan terhadap guru dan sebagainya, menurut saya kata kunci kekuatan kita, kalau saya boleh mengatakan, yang tadi dikatakan Dr. Irina, ongoing formation. Ya kita memang kuatnya di mentoring dan coaching. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin orang lain tidak punya itu, tetapi mentoring dan coaching dari yang senior ke yang junior dan seterusnya, saya pikir kata kunci. Terima kasih Romo Koko, semoga bisa menjawab semua tadi, matur nuwun. Terima kasih Pak Ferdinand dan juga Romo Karol. Ini masih menunggu dari Pak Will. Pak Will, apakah mikrofonnya bisa? Sungguh, Pak Will, apakah mikrofonnya bisa? Kayaknya Pak Will butuh sekretaris rektor baru itu. Ternyata tidak bisa Pak Will. Oke, mikrofonnya. Tetapi pasti seluruh inspirasi dan juga tanggapannya akan kita dengarkan lagi. Mungkin lain waktu. Terima kasih Pak Will. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan Romo Karol dan juga Pak Ferdinand satu atau dua hal saja, tidak terlalu banyak, closing statement dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, dari hal-hal yang sudah disampaikan, satu dua hal saja sebagai sebuah closing statement. Kemudian saya akan membuat tiga hal yang saya dengarkan, kemudian apa yang sudah kita diskusikan tanpa mengurangi kekayaan yang sudah kita dengarkan tadi. Maka Romo Karol, satu dua hal sebagai closing statement, saya persilahkan. Terima kasih Romo Koko. Saya kembali ingin menggarisbawahi pentingnya nilai dalam pengembangan lembaga pendidikan Katolik. Dan ketika nilai itu coba kita tawarkan, seperti tadi dikatakan oleh Pak Ferdinand juga, pasti akan ada yang tidak sepakat, menjauh dan sebagainya. Tetapi ini bukan menjadi halangan untuk berubah, karena ketika ada yang menolak, pasti ada yang mau menerima dan berubah. Jadi konsistenlah kita untuk memperjuangkan nilai sebagai dasar pendidikan kita. Itu. Terima kasih Pak Sus Karol. Dari Pak Ferdinand, closing statement. Iya, ada dua statement. Yang pertama, perubahan itu asik sih. Kayak naik roller coaster. Iya, berkunjung ke unit yang nggak suka itu dicibir, asik gitu ya, ada perubahan itu asik. Yang kedua, mungkin yang menjadi prinsip saya dalam bekerja, berakar pada nilai, bertekun pada proses, dan berbuah pada kualitas. Itu saja Romo. Selamat menikmati roller coaster mengelola pendidikan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdinand. Bapak Ibu sungguh luar biasa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini. Saya juga mendapatkan banyak inspirasi, tetapi izinkanlah saya menyuplik tiga hal saja dari seluruh hal yang disampaikan oleh para narasumber dan juga diskusi dari Bapak Ibu. Hal yang pertama, tidak menarik jika lembaga pendidikan Katolik ini tanpa tantangan. Tantangan pasti ada, kesulitan pasti ada. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, kita harus menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Entah internal, entah itu situasi konteks eksternal, nasional, ataupun global. Nah, bukankah itu yang membuat kita itu menjadi lifelong learner? Sebagai pribadi, sebagai lembaga, kita juga sebagai pribadi dan lembaga itu selalu belajar. Karena perubahan tetapi sekaligus tantangan. Itu hal yang pertama. Jangan takut oleh tantangan. Yang kedua, yang menarik saya adalah bagaimana cara lembaga pendidikan ini membangun suasana masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand, ada sebuah suasana yang kita bangun. Dan suasananya itu cukup sangat konkret. Sehingga bisa memunculkan suasana untuk sampai pada growth zone.
sehingga semuanya bisa tumbuh. Tapi dibangun dulu suasananya seperti apa. Itu hal yang kedua yang saya mencoba untuk menangkap dari pembicaraan tadi. Yang ketiga, dari Romo Karol selalu menyampaikan, Bapak Ibu, kita perlu kembali melihat lagi apa yang menjadi core value kita, apa yang menjadi visi dan misi kita, apa yang menjadi spiritualitas kekasan kita masing-masing. Menggali dari sana, kemudian menciptakan dalam bahasa Pak Ferdinand, kita juga aware terhadap manajemen modern kita. Hal itu yang kemudian membuat kita pasti terus-menerus bisa menanggapi gerak zaman yang terus-menerus berubah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dari seluruh hal yang kita buat ini, satu hal penting terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa juga tadi disampaikan oleh para pembicara dan juga ditanyakan oleh para peserta terkait pentingnya networking. Networking itu sungguh sangat penting untuk kita semua. Di sana ada kura personalis, ada percakapan, ada pertemuan, ada relasi. Dari sisi internal ataupun eksternal, komdik aptik. Seperti ini adalah sebuah networking di mana kita bisa belajar satu sama lain. Maka sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Karol dan juga Pak Ferdinand dan kepada kita semua yang sudah bertahan selama kurang lebih 3 jam ini untuk mendengarkan dan memberikan inspirasi satu sama lain. Kita beri reaction untuk kita semua dan untuk para pembicara. Terima kasih semuanya.